Selanjutnya, saya akan membahas tentang Violet UML Editor. Violet UML adalah sebuah tool open source yang sangat ringan dan sederhana. Digunakan juga untuk membuat berbagai diagram UML dasar seperti class diagram, sequence diagram, use case, state, object, package, maupun activity diagram. Karena sifatnya yang mudah dipelajari, Violet UML sangat cocok digunakan di bidang pendidikan, terutama untuk pemula yang baru mengenal konsep UML. Violet UML juga memiliki beberapa kelebihan utamanya. Yang pertama, mudah digunakan dan intuitif, sehingga tidak rumit dan sangat cocok untuk pembelajaran dasar UML. Kedua, ringan dan portable, karena berbasis Java sehingga bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Ketiga, gratis dan open source. Artinya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya lisensi, sehingga sangat mendukung penggunaan di bidang pendidikan. Violet UML juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, sisi fitur. Violet tidak mendukung seluruh UML versi 2.x dan tidak menyediakan round-trip engineering atau search code generation. Kedua, perkembangan softwarenya juga cukup lambat, dikarenakan proyek open source ini jarang mendapatkan update. Yang ketiga, Violet juga tidak memiliki integrasi mendalam dengan coding environment. Berbeda dengan tool lainnya seperti Visual Studio atau Asta yang biasa sering kita sebut JUT. Kalau dibandingkan dengan tool yang lain, Violet memiliki fokus yang berbeda. Violet lebih ringan, gratis, dan sederhana untuk pembelajaran, sedangkan kalau JUT lebih ditunjukkan ke enterprise dengan fitur-fitur canggih seperti reverse engineering dan XML import-export. Dibandingkan dengan Rationalist, Violet lebih sederhana, Violet lebih sederhana dan open source, sementara Rationalist adalah enterprise tool dengan integrasi mendalam seperti code generation dan model driven development. Dan jika dibandingkan dengan Omelette, Violet menggunakan GUI klik dan drag yang ramah bagi pemula. Sedangkan Omelette berbasis dengan teks atau markup, lebih cepat untuk power user dan tidak lambat dipahami oleh pemulanya. Microsoft Visio. Visio merupakan program aplikasi komputer dari Microsoft yang digunakan untuk membuat berbagai macam diagram, flowchart, skema jaringan, dan bentuk representasi visual lainnya walaupun belum semua studi lokal pakai UML. Kelebihannya yaitu antarmuka familiar, mirip aplikasi Microsoft Office lainnya sehingga mudah dipelajari. Cocok untuk berbagai jenis diagram, flowchart, UML, IRD, diagram jaringan, diagram organisasi. Kelebihannya yaitu integrasi dengan aplikasi Microsoft Office lain, Word, Excel, PowerPoint. Adapun kekurangannya yaitu kurang kuat untuk rekayasa perangkat lunak formal, tidak mendukung penuh round-trip engineering atau sinkronisasi kode model. Kurang cocok untuk sistem kompleks atau tim besar, lebih diarahkan ke dokumentasi dan presentasi bukan pengembangan perangkat lunak skala enterprise.
Perbandingan Visio dengan Rationa Rose, Visio lebih sederhana, cocok untuk dokumentasi dan presentasi. Rationa Rose lebih kompleks, mendukung pemodelan UML lengkap plus integrasi kode. Perbandingan Visio dengan Violet UML. Visio berbayar, general purpose, diagram tool, fitur grafis kuat. Violet gratis, ringan, khusus UML dasar. Perbandingan Visio dengan Visual Paradigm. Visio general diagramnya lebih ke dokumentasi bisnis. Visual Paradigm mendukung UML modern, BPMN, agile modeling, kolaborasi tim. Visual Studio 2010. Visual Studio 2010 adalah Integrated Development Environment (IDE) keluaran Microsoft yang mendukung pengembangan aplikasi berbasis .NET Framework dengan bahasa seperti C, Pagar, FB, .NET, C++, dan F-Pagar. Visual Studio 2010 memungkinkan pembuatan Windows application, web application, console application dengan dukungan debug, IntelliSense, dan integrasi database. Kelebihan dari Visual Studio adalah all-in-on IDE menyediakan editor kode, debug, desainer GUI, integrasi database dalam satu paket, mendukung berbagai jenis aplikasi, migrasi ke versi baru kadang bermasalah, desktop, web, library, bahkan layanan berbasis cloud atau awal integrasi. Produktivitas tinggi, fitur IntelliSense, autocomplete, dan debug canggih mempercepat coding. Yang terakhir, ekosistem besar, dukungan library, framework, dan plugin yang luas. Adapun kekurangannya yaitu versi lama atau yang sudah tidak mendapatkan update resmi tidak mendukung framework modern. Resource have membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi. Kurva belajar banyak fitur yang bisa membingungkan pemula. Yang terakhir ada migrasi ke versi baru kadang bermasalah. Pada perbandingan Visual Studio 2010 dengan NetBeans, yaitu Visual Studio 2010 fokus .NET Framework, integrasi Windows, dan SQL Server lebih baik. Sedangkan NetBeans open source mendukung Java dan cross-platform. Perbandingan Visual Studio 2010 dengan Xlime. Visual Studio 2010 kaya fitur GUI integrasi Windows, sedangkan Eclipse open source lebih ringan, populer untuk Java dan Android. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Visual Paradigm. Visual Paradigm adalah software pemodelan visual dan desain perangkat lunak yang mendukung UML, BPMN, ERD, hingga Agile and DevOps. Dikembangkan oleh Visual Paradigm International Ltd, tersedia dalam versi Community and Commercial. Kelebihan Visual Paradigm yaitu mendukung berbagai standar industri seperti UML, CXML, BPMN, ERD, RCMate, Agile, Scrum,
yang memiliki fitur yang sangat lengkap seperti modeling, reverse engineering, code generation, database design, hingga project management. Integrasi dengan SDLC modern mendukung Agile DevOps UML 2.x. Versi community atau gratis cocok untuk pembelajaran dasar UML dan diagram standar. Dan versi komersial atau berbayar, fitur enterprise, team collaboration, requirement traceability, advanced code engineering. Namun memiliki kekurangan, yaitu versi community sangatlah terbatas, tidak semua diagram tersedia tidak mendukung kolaborasi tim. Dan biaya lisensi komersial cukup tinggi, bisa jadi hambatan untuk individu instansi kecil. Relatif berat dibanding UML editor ringan, seperti Umlet atau Violet. Kurva perbandingan Visual Paradigm Community versus komersial. Untuk community, gratis, fitur dasar UML BPMN untuk edukasi dan pembelajaran. Untuk yang komersial itu lengkap seperti Enterprise Modeling, Agile DevOps Integration, Teamwork Repository. Visual Paradigm versus Rational Rules. Visual Paradigm modern mendukung UML 2.x, BPMN, and Agile. Rational Rules lebih tua, terbatas pada UML klasik. Visual Paradigm versus Jude or Asta. Visual Paradigm enterprise level, banyak standar industri. Untuk yang Jude Asta ringan, lebih fokus ke UML untuk pembelajaran. Visual Paradigm versus Argo UML or UMLET. Visual Paradigm versus Argo UML or UMLET. Visual Paradigm komersial and kaya fitur. Argo UML or UMLET open source, ringan tapi fiturnya terbatas. AgroUML AgroUML adalah salah satu open source UML modeling tools yang dikembangkan melalui Java. Tools ini diaplikasikan pertama kali melalui sebuah platform open source project hosting. Dan juga tools ini mendukung semua diagram UML basic 1.4 yang digunakan untuk pendidikan dan juga penelitian pemodelan. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu open source sehingga sangat banyak digunakan di bidang pendidikan. Yang kedua, multi-platform, bisa dijalankan di Windows, Linux, dan macOS. Yang ketiga, mendukung UML Basic 1.4 termasuk use case, class, stack code, activity, screens, collaboration, deployment, dan juga komponen diagram. Sedangkan minusnya yaitu tidak selalu stabil, selalu mengalami bug dan perform yang lambat. Yang kedua, fungsi enterprise tidak memadai dan tidak mendukung runtime engineering yang kompleks. Yang ketiga, update dihentikan sebab tools sudah lama tidak digunakan atau sudah lama tidak aktif dikembangkan. Yang keempat, hanya mendukung UML 1.4. Satu, ArgoUML gratis dan open source, sedangkan Poseidon lebih stabil dan punya versi enterprise. Yang kedua, ArgoUML mendukung lebih lengkap, sedangkan Umlet lebih mudah untuk sketching cepat. Yang ketiga, ArgoUML cocok untuk pendidikan, sedangkan Rational Rules Tool Enterprise mahal dan mendukung integritas. Baiklah, kita akan membahas tool Umlet. Umlet adalah tool
pemodelan UML open source yang ringan dan sederhana dirancang khusus untuk membuat diagram UML cepat. UML Sketching Tool. UMLET fokus pada kemudahan dan kecepatan dibanding fitur enterprise seperti Rational Rows. Kita akan masuk kelebihan dan kekurangan. Di kelebihan yang pertama, ringan dan sederhana, ukuran kecil, tidak membutuhkan instalasi rumit. Kedua, cepat untuk membuat diagram UML, sketching approach. Ketiga, gratis dan open, bisa digunakan siapa saja tanpa lisensi. Yang keempat, antarmuka minimalis, cocok untuk mahasiswa atau kebutuhan pembelajaran dasar UML. Untuk kekurangan itu yang pertama, fitur terbatas, tidak mendukung round trip engineering, tidak bisa generate kode model. Yang kedua, itu kurang cocok untuk proyek besar atau enterprise. Yang ketiga, tidak ada fitur kolaborasi tim modern. Kita bandingkan UMLET versus Rational Rows. UMLET gratis, ringan, cepat, tapi terbatas. Sedangkan Rational Rows Enterprise mendukung kode engineering mahal. Lalu, UMLET versus Pilot UML. UMLET itu lebih fokus ke sketching cepat. Sedangkan Pilot itu lebih stabil untuk dokumentasi formal, sederhana, tapi juga ringan. Dan yang terakhir, UMLET versus Visual Paradigm. UMLET itu minimalis, open source, tanpa fitur agile. Sedangkan Visual Paradigm lengkap, UML, BPMN, agile, DevOps. Baik, Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Rational Rows. Rational Rows ini merupakan salah satu computer aided software engineering tool yang awalnya dikembangkan oleh Rational Software dan kemudian diakuisisi oleh IBM. Tool ini juga untuk pemodelan sistem berbasis UML serta mendukung round trip engineering, yaitu integrasi antara desain dan implementasi kode. Rational Rows juga banyak dipakai di lingkungan enterprise, khususnya untuk mendesain arsitektur sistem berskala besar. Kelebihan dari Rational Rows ini yang membuatnya unggul dibandingkan beberapa tool lainnya. Yang pertama, dukungan diagram yang sangat lengkap. Bisa dibandingkan dengan Visual Paradigm, mulai dari kelas diagram, sequence, activity, use case, hingga development diagram. Kedua, Rational Rows memiliki integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman populer seperti Java, C++, Visual Basic, hingga DLP, sehingga untuk reference maupun forward engineering. Ketiga, Rational Rows ini memang sangat cocok untuk kebutuhan enterprise karena mendukung pengembangan perangkat lunak yang berskala besar dan berbasis tim. Dan yang terakhir juga, dokumentasinya yang sangat rapi karena semua model disimpan dalam format standar XML sehingga memudahkan dalam manajemen proyek. Tidak hanya itu, Rational Rows ini juga memiliki beberapa kekurangan yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, Rational Rows adalah produk komersial dan berbayar, sehingga cukup mahal karena ditunjukkan untuk enterprise. Kedua, dari segi kompleksitas, tool ini cukup sulit untuk dipelajari bagi pemula karena
maaf. Karena fiturnya ketiga, untuk ukuran softwarenya tergolong besar dan berat. Berbeda dengan tool yang ringan seperti Violet UML atau Umlet. Dan yang terakhir, Reasoner sangat kurang cocok untuk pembelajaran dasar UML karena tingkat kompleksitasnya terlalu tinggi untuk kebutuhan akademik awal. Bisa kita bandingkan juga dengan beberapa tool lainnya. Reasoner dibandingkan dengan Violet UML, Reasoner jauh lebih lengkap dan enterprise level tapi berbayar dan lebih kompleks, sedangkan kalau Violet itu gratis, ringan, sederhana dan sangat cocok untuk pembelajaran dasar. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Jute, Reasoner lebih rasional, lebih untuk enterprise dan industri besar, sementara Jute lebih ramah untuk pendidikan dan proyek skala kecil hingga menengah. Kalau dibandingkan dengan Visual Paradigm, Rational termasuk tool generasi awal dengan integrasi yang terbatas terhadap Agile tools modern, sedangkan Visual Paradigm lebih update, mendukung Agile, DevOps, BPM, dan kebutuhan pengembangan software modern. Kemudian Java UML Developers Environment yang disebut dengan Jute adalah tools yang dikembangkan oleh Change Vision. Awalnya dibuat untuk mendukung pengembangan software berbasis Object-Oriented Design dengan UML. Jute mendukung UML Basic, contohnya use case, class, sequence, activity, stack code, komponen, dan development diagram. Untuk plus dan minusnya yaitu satu, gratis sehingga banyak digunakan di university. Yang kedua, mudah digunakan oleh pemula dalam memahami konsep UML. Yang ketiga, multi-platform. Yang keempat, memiliki fungsi tambahan. Sedangkan minusnya yaitu fungsinya canggih, hanya ada di versi komersial. Yang kedua, tidak kuat untuk inovasi skala besar dibandingkan tool enterprise. Yang ketiga, update dihentikan sebab Jute tidak lagi dikembangkan kemudian diubah menjadi Asta UML. Yang keempat, kompatibilitas terbatas untuk UML 2.x. Yang ke satu, Jute lebih mudah, baik untuk pemula tetapi tidak sepenuhnya open source. Sedangkan Argo UML open source penuh, dukungan komunitas luas, tetapi lebih lambat dan selalu mengalami bug. Yang kedua, Jute fungsinya cukup luas untuk mahasiswa, sedangkan Poseidon lebih stabil dan enterprise. Ketiga, Jute fokus pada pendidikan basic UML, sedangkan tools yang satunya mendukung enterprise modeling, BPMN, database, hingga AG.
Baik, selanjutnya kita akan bahas tools Poseidon UML. Poseidon UML adalah tool pemodelan UML berbasis Java yang dikembangkan oleh Gentleward, awalnya turunan dari proyek open source Argo UML. Tool ini populer pada awal tahun 2000-an karena menyediakan visual modeling untuk UML dengan antarmuka yang ramah pengguna, terutama untuk pengembangan berorientasi objek. Baik, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari tool Poseidon UML. Di kelebihan itu yang pertama, antarmuka grafis lebih baik dibandingkan Argo UML versi induknya. Yang kedua, itu mendukung berbagai diagram UML standar, class, use, case, sequence, activity, dan lain-lain. Yang ketiga, itu tersedia versi gratis Community Edition untuk pendidikan dan pembelajaran. Yang keempat, itu mampu menghasilkan kode generation dari diagram UML ke beberapa bahasa pemrograman. Untuk kekurangan yang pertama, performa relatif berat karena berbasis Java. Yang kedua, fitur enterprise kolaborasi round-trip engineering hanya ada di versi berbayar. Yang ketiga, itu tidak sepopuler lagi dan kalah saing dengan tool modern seperti Visual Paradigm, Enterprise Architect, atau Star UML. Yang keempat, itu kurang update dibandingkan alternatif lain. Kita bahas perbandingan. Yang pertama, kita bandingkan Poseidon UML versus Argo UML. Poseidon itu lebih stabil, Go lebih baik, punya versi komersial. Sedangkan Argo UML murni open source, gratis tapi lebih terbatas fiturnya. Yang kedua, Poseidon UML versus Rational Rose. Poseidon itu open source plus ada versi berbayar ringan untuk pendidikan. Sedangkan Rational Rose Enterprise Class integrasi mendalam lebih mahal. Terakhir itu Poseidon UML versus Umlet. Poseidon lebih kaya fitur, bisa generate kode. Sedangkan Umlet itu ringan, sketching cepat, tanpa kode generation.